Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali melalui renungan gereja kita KBP Resort Surabaya. Tepatnya hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025. Sebelum kita menyambut firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mempersiapkan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kekasih, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang keempat bagian A. Mika 5 ayat 4 bagian A. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini: Jala ibana gadi hadamio. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, dan dia menjadi damai sejahtera. Dan dia menjadi damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera. Ini sangat penting. Di tengah-tengah hiruk pikuknya kehidupan kita saat ini, di tengah-tengah beratnya beban hidup yang kita pikul saat ini, di tengah-tengah rumitnya kita berpikir menghadapi realita hidup yang kita alami saat ini, Amanginang, percayalah bahwa Tuhan Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu berkeinginan hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Nah, firman ini disampaikan oleh Nabi Mika ke tengah-tengah umat Israel dulu, di mana kehidupan mereka menghadapi banyak tantangan, banyak persoalan, banyak duka yang mereka harus hadapi, sekalipun mereka adalah umat pilihan. Di tengah-tengah persoalan hidup yang demikian, Allah melalui Nabi Mika menyampaikan satu berita yang luar biasa, satu kabar sukacita bahwa akan datangnya Mesias sebagai juru selamat Israel. Nah, janji itu, nubuatan itu berhubungan dengan kedatangan Yesus Kristus. Nah, kita yang hidup sekarang, yang menamakan diri sebagai pengikut Kristus, umat yang hidup di dalam perjanjian yang baru, sesungguhnya apa yang dijanjikan, apa yang dinubuatkan Allah melalui Nabi Mika di tengah-tengah hidup bangsa Israel itu telah nyata, itu telah terjadi. Maka kita saat ini hidup dalam rancangan Tuhan, dalam masa Tuhan sedang merajut kehidupan kita agar kita memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, persoalannya, bagaimana supaya iman kita kepada Yesus Kristus membuahkan damai sejahtera itu dalam hidup kita masing-masing? Maka kebetulan beberapa sektor yang melaksanakan pertengahan sektor, kita telah menerima firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 42, di mana di sana pemazmur mengajak kita agar tetap berharap kepada Allah.
seberapa besar pun beban kehidupan, seberapa pahitnya kehidupan kita di dunia ini, mari kita selalu mengarahkan hidup kita untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sebab di dalam pengharapan itulah maka Tuhan bekerja menciptakan hidup kita penuh dengan damai sejahtera. Maka bagaimana dalam realita hidup kita saat kita dipanggil untuk terus dan terus berpengharapan kepada Allah saja? Jangan mau jiwamu tertindas dengan setiap beban-beban hidup. Maka satu hal penting adalah kita harus fokus kepada Tuhan yang sudah menjanjikan dan menyatakan bahwa kehadiran Yesus Kristus menjadi damai sejahtera dalam hidup kita. Jangan fokus pada persoalannya, jangan fokus pada masalahnya, tetaplah fokus kepada Tuhan. Ingat, percayai bahwa di balik luka, di balik kesulitan, di balik persoalan-persoalan yang saat ini sedang kita harus hadapi, telah tersedia damai sejahtera yang disediakan Tuhan bagi kita, orang yang dikasihi. Kita ini adalah anak Allah, kita ini adalah pengikut Kristus, dan Kristus itulah yang menjadi damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara untuk tetap berfokus pada Dia menjalani hari-hari kehidupan ini, agar ditumbuhkan keyakinan bahwa semua akan berakhir di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kalau dulu di zaman perjanjian lama, Engkau Allah telah bernubuat akan datangnya Mesias sebagai juru selamat bagi umat pilihan. Kami yang hidup di perjanjian yang baru ini telah menerima Mesias itu, juru selamat itu. Untuk itu, ajarlah kami untuk selalu meletakkan hidup kami di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang adalah damai sejahtera itu sendiri. Jangan biarkan kami hanya mengandalkan pikiran kami semata. Jangan biarkan kami fokus pada persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kami hadapi. Tetapi baiklah kami bisa mengarahkan hidup kami kepada kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang telah menyatakan damai sejahtera itu bagi kami yang Tuhan kasihi. Hari ini izinkanlah kami menjalani setiap aktivitas kami, setiap pergumulan hidup kami dengan senantiasa berpenuh harap pada damai sejahtera yang dari Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita karena penyakit, baik yang terbaring di rumahnya, yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Jangan pernah meninggalkan mereka. Hadirlah Tuhan, membawa damai di dalam hati mereka. Ketika di dalam sakitnya mereka berpengharapan akan kesembuhan yang daripada Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini harus menanggung beban hidup yang begitu berat. Ada duka cita, ada kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan di bidang usaha atau apapun itu. Tolonglah mereka Tuhan. Engkau hadir membawa damai sejahtera di dalam hidup mereka, agar mereka bangkit dan senantiasa berpengharapan padamu saja. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang lansia, biar di masa-masa tua mereka saat ini, mereka senantiasa berpengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Jikalau tubuh mereka, fisik mereka semakin melemah, tetapi semangat keyakinan mereka
untuk senantiasa berpegang teguh pada hidup yang penuh dengan damai sejahtera, senantiasa menyala-nyala dan menjadi sumber kekuatan bagi orang tua kami lansia. Hamba berdoa bagi kaum bapa sebagai imam, pemimpin di tengah-tengah keluarga mereka. Tolonglah mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berhikmat, pemimpin-pemimpin yang bijaksana untuk senantiasa membawa jalannya kehidupan keluarganya di dalam damai sejahtera, karena Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya. Hamba berdoa bagi para ibu rumah tangga, kalaulah mereka saat ini mengalami kesulitan mengendalikan ekonomi keluarga di tengah-tengah berbagai krisis yang sedang terjadi, biarlah hikmat yang daripada Tuhan senantiasa menuntun mereka, sehingga para ibu senantiasa dikuatkan dan mereka senantiasa berkeyakinan bahwa Tuhan akan mencukupkan kehidupan mereka sehingga terciptalah damai sejahtera. Hamba berdoa bagi para pemuda-pemudi yang sedang bekerja, yang sedang menantikan jodohnya, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka yang mencari pekerjaan. Tuhan mempertemukan jodoh bagi anak-anak kami yang sudah saatnya akan menikah. Kami percaya itu bahwa Tuhan sedang membawa anak-anak muda menuju kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Demikian anak-anak kami yang sedang sekolah, belajar, yang kuliah, yang sedang mencari sekolah yang mereka inginkan, biarlah Tuhan membuka jalan bagi mereka. Berkatilah gerejamu HKBP Resort Surabaya. Berkatilah seluruh umat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah bangsa dan negara kami. Hadirlah Engkau ya Tuhan, menciptakan damai sejahtera di tengah-tengah banyaknya persoalan di negeri ini. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu sungguh menguatkan kami hari ini, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati hari ini. Amin.